2136 Wilayah Surga dan Bumi Terpencil Fang Yuan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, Fang Yuan mengaktifkan jurus pamungkas. Lanskap sebelumnya seperti sebelumnya, Gu Abadi hanya berada di peringkat 6. Namun, 2 bulan lalu, Fang Yuan berhasil menaikkannya ke peringkat 8. Peringkat 8 adalah batas lanskap seperti sebelumnya, Gu Abadi. Batas sebagian besar Gu Abadi berada di peringkat 8. Setelah naik ke peringkat 8, mereka akan mencapai puncaknya dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Gu adalah esensi langit dan bumi, pecahan dao besar. Pecahan-pecahan ini memiliki batasnya masing-masing, yang memiliki batas lebih tinggi dapat terakumulasi perlahan dan mencapai peringkat 9, sementara yang memiliki batas lebih rendah bahkan mungkin dipaksa untuk tetap berada di peringkat 6. Ada banyak Gu Abadi, meskipun unik, mereka mencakup hampir semua aspek yang dapat dibayangkan. Misalnya, Fang Yuan menggunakan jurus pamungkas wabah semut beracun yang tersisa, yang melahirkan 2 Gu Abadi, Gu Semut Abadi Tembaga Merah dan Gu Semut Abadi Mi Putih. Jika ada sedikit perubahan, mungkin ada jenis Gu Abadi lainnya. Misalnya, Semut Abadi Emas Gelap, Semut Abadi Mi Hitam, dan seterusnya. Di antara semua Gu Abadi, hanya sebagian kecil yang benar-benar dapat naik ke peringkat 9. Lanskap peringkat 8 seperti sebelumnya, Gu Abadi masih merupakan Gu Abadi jalur waktu. Namun, jurus pamungkas yang digunakan Fang Yuan saat ini adalah jurus pamungkas. Jurus ini tidak hanya mengandung kedalaman jalur waktu, tetapi juga jalur bumi, jalur air, jalur aturan, jalur jiwa, dan jalur lainnya. Di bawah pengaruh jurus pamungkas ini, sungai arus balik mengeluarkan suara gemericik lembut saat mulai meluas dengan cepat. Setelah Fang Yuan mengasuhnya selama kurun waktu ini, jurus pamungkas yang digunakan puluhan kali menunjukkan efek yang hebat. Sungai arus balik, yang sebelumnya hanya memiliki sedikit jejak yang tersisa, telah menjadi sungai yang panjang dan sempit. Fang Yuan selama ini telah berusaha memulihkan sungai arus balik, dan akhirnya ia memperoleh hasil yang baik sekarang. Sebelumnya ia berpikir untuk menggunakan sumur yang teratur. Jurus pamungkas ini adalah jurus pamungkas tingkat 9 dan berasal dari warisan sejati Sekte Bayangan. Jurus ini menggunakan sumur kota sebagai intinya. Jurus ini dapat mengubah domain surga dan bumi yang terpencil, menghilangkan konflik antara tanda dao, yang membuatnya mudah untuk memulihkannya. Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan Gunung Miniskule telah mengalami jurus ini. Namun, Fang Yuan tidak pernah mampu menguasai jurus pamungkas ini. Karena ia tidak memiliki inti Gu Abadi yang penting, Gu Abadi itu unik, inti Gu Abadi itu sudah dimiliki orang lain. Fang Yuan telah berpikir untuk memodifikasi jurus pamungkas ini, tetapi itu sangat sulit. Ini adalah jurus pamungkas jalur aturan tingkat 9, jurus ini telah mencapai level puncak yang tidak dapat ditingkatkan lagi. Setidaknya, Fang Yuan tidak dapat melihatnya. Sungai aliran balik sedang pulih lebih cepat sekarang, tetapi pada tahap pemulihan selanjutnya, jurus pembunuh gabungan lanskap seperti sebelumnya akan mengalami penurunan efektivitas secara terus-menerus, hingga menjadi tidak berarti. Jurus pembunuh gabungan lanskap seperti sebelumnya berada pada level 8, sementara sungai aliran balik yang lengkap adalah wilayah terpencil surga dan bumi, yang setara dengan peringkat 9 dalam hal jumlah tanda dao. Karena jumlah tanda dao yang sangat besar, terkadang mereka dapat digunakan sebagai Gu Abadi tingkat 9. Tentu saja, ini bergantung pada kemampuan kultivator Gu. Mengonseptualisasikan jurus pembunuh dengan wilayah terpencil surga dan bumi sebagai intinya. Hanyalah permulaan, poin krusialnya adalah seberapa luar biasa jurus pembunuh yang diciptakan, dan apakah mereka dapat sepenuhnya menggunakan wilayah terpencil surga dan bumi atau tidak. Misalnya, segel perlindungan aliran balik Fang Yuan memanfaatkan sungai aliran balik hanya pada level menengah. Segel Luopo-nya hanya pada level dasar penggunaan wilayah terpencil. Jurus pembunuh sumur teratur berbeda, ia memanfaatkan sumur kota pada tingkat tertinggi, dan berada pada level lanjutan. Tidak ada jurus pamungkas yang sepenuhnya menggunakan domain surga dan bumi yang terpencil. Domain surga dan bumi yang terpencil bukanlah Gu Abadi. Gu Abadi itu hidup dan dapat digunakan sepenuhnya selama esensi abadi ditransfer ke dalamnya. Namun, domain surga dan bumi yang terpencil tidak hidup, penggunaannya terbatas. Gu Abadi adalah tubuh yang terhubung dari fragmen tanda dao. Domain surga dan bumi yang terpencil adalah gabungan dari tanda dao yang tak terhitung jumlahnya. Tanda dao ini ditumpuk bersama,
beberapa lurus atau bengkok, beberapa adalah benang yang berkesinambungan, beberapa sama sekali berbeda, dan beberapa saling terkait. Tidak ada cara untuk memanfaatkan semua tanda Dao. Bahkan yang terhormat pun tidak terkecuali. Ini dapat dilihat dari jurus pamungkas yang teratur dengan baik. Saya telah mengumpulkan cukup banyak domain surga dan bumi yang terpencil. Gunung Danghun, Lembah Luopo, Sungai Arus Balik, Sumur Kota, Tanah Hu, serta Laut Pemurnian yang belum lengkap, Laut Manusia, dan Dinding Kristal Qiankun. Gunung Danghun adalah wilayah terpencil pertama yang diperoleh Fang Yuan. Ia bahkan memasuki dataran utara untuk mencari cara memperbaikinya. Segel Luopo, yang menggunakan lembah Luopo sebagai intinya, pernah membantu Fang Yuan membunuh para ahli Gu Abadi. Tidak perlu membicarakan tentang Sungai Arus Balik, dalam peristiwa leluhur tua Sueho memurnikan keberuntungan yang menyaingi Gu Surga, Fang Yuan telah mengandalkan segel perlindungan arus balik untuk mengejutkan dunia saat diburu oleh surga panjang umur dan pengadilan surgawi. Sumur Kota diperoleh dari wilayah Laut Arus Turbulen, Fang Yuan telah menggunakannya sebagai jebakan untuk membunuh banyak dewa Laut Timur. Tanah Hu adalah yang paling mudah diperoleh, ia membelinya dengan paksa dari Wu Yong. Tentu saja, itu mungkin karena kekuatan dan reputasi Fang Yuan. Hal-hal ini telah terkumpul sejak kelahirannya kembali, saat berada di ambang hidup dan mati, dan melalui pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya. Laut Pemurnian yang tidak lengkap berasal dari tanah yang diberkati Langya, itu menunjukkan ambisi leluhur rambut panjang. Sayangnya, meskipun Fang Yuan mendapatkannya, ia tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan sumber daya untuk menyelesaikannya. Saat ini, Laut Pemurnian yang tidak lengkap sedang dikonsumsi secara intens oleh kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen. Laut Manusia yang tidak lengkap berasal dari klan Xia di Laut Timur. Wu Shuai memimpin aliansi manusia varian untuk menyerang wilayah klan Xia, membunuh atau mengusir anggota klan Xia, dan menjarah laut manusia yang tidak lengkap ini. Yang terakhir adalah tembok kristal Qiankun. Sederhananya, itu adalah sekelompok lempengan batu abu-abu putih. Permukaan lempengan batu abu-abu putih itu dipenuhi dengan garis-garis tinta hitam. Beberapa lurus sementara yang lain melengkung, ada garis tipis dan tebal. Garis-garis itu digambar satu sama lain, beberapa tampak seperti huruf sementara yang lain tampak seperti gambar pemandangan. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang mengumpulkan semua lempengan batu, mereka dapat menyusun kembali dinding kristal Qiankun dan kultivator Gu akan dapat memasuki gunung buku lagi. Jika seseorang melihat sejarah umat manusia, mereka akan menemukan bahwa beberapa generasi Master Gu, Dewa Abadi Gu, atau bahkan Dewa dan Iblis Mulia telah mengumpulkan lempengan batu ini sebelumnya. Fang Yuan telah memperoleh lempengan batu abu-abu putih yang tak terhitung jumlahnya dari Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung. Menurut apa yang dikatakan Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung, lempengan batu ini dapat membentuk setengah dari dinding kristal Qiankun. Fang Yuan telah memperoleh sejumlah lempengan batu abu-abu putih dari sumber lain seperti Sekte Langya, dan penyimpanan surga Gua Dua Surga. Tentu saja, jumlah lempengan batu ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dimiliki Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung, dan ada juga barang-barang palsu di antara mereka. Lempengan batu abu-abu putih milik Ibu Abadi Kebijaksanaan Agung berasal dari warisan sejati ras tukang tinta. Ada banyak barang palsu di antara lempengan batu yang beredar di pasar. Namun, lempengan batu abu-abu putih dalam warisan sejati ras manusia tinta semuanya asli. Menurut catatan dalam legenda Renzu, domain primordial awalnya berada di dalam dinding kristal Qiankun. Sayangnya, Yang Mulia Iblis tanpa batas mengambilnya dan meletakkannya di Gua Iblis Gila. Bahkan jika aku membangun dinding kristal Qiankun sekarang, aku tidak akan bisa memasuki domain primordial. Fang Yuan mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, domain surga dan bumi yang terpencil ini secara alami akan dimanfaatkan. Sungai Arus Balik sedang dipulihkan, jurus-jurus mematikan yang menggunakan Gunung Danghun dan Lembah Luopo sebagai intinya juga sedang dikembangkan. Tanah Hu diberikan kepada klon Laut Qi, Fang Yuan tidak punya waktu untuk mengerahkan usahanya untuk ini. Di antara semua wilayah terpencil surga dan bumi, Fang Yuan paling memperhatikan laut manusia yang belum selesai. Saat itu, ia memilih untuk menyerang klan Xia di Laut Timur terutama karena wilayah terpencil surga dan bumi buatan ini. Semua yang terhormat memiliki jurus-jurus mematikan jalur manusia, jadi aku perlu memiliki beberapa dasar dalam jalur manusia. Bahkan jika aku tidak menjadi dominan dalam jalur ini,
aku perlu memiliki cara untuk bertahan melawannya. Fang Yuan telah menderita selama perang takdir. Metode-metode yang terhormat sebagian besar adalah metode jalur manusia, setiap jurus sangat kuat atau memiliki efek yang luar biasa, memengaruhi seluruh perang. Sebelumnya, Fang Yuan telah memerintahkan bawahannya untuk membunuh 100 juta manusia di Gua Surga Dataran Api untuk digunakan di Laut Manusia yang belum selesai. Namun ini tidak cukup, semua sumber daya sebelumnya telah habis, Laut Manusia masih jauh dari selesai. Aliansi manusia varian juga memiliki banyak surga gua manusia dengan jumlah manusia yang besar. Namun, tidaklah mudah untuk menargetkan manusia-manusia ini. Pertama, hal itu akan menyebabkan pertikaian di antara para dewa abadi di surga gua manusia ini. Kedua, manusia-manusia ini akan dipindahkan ke celah abadi yang berdaulat di masa depan, dan menjadi fondasi bagi saya untuk mengembangkan jalan manusia. Terakhir, ada begitu banyak manusia di dunia, mengapa saya perlu mengorbankan orang-orang saya sendiri? Fang Yuan kemudian mengeluarkan sebuah tugas, membantai manusia dan mengumpulkan sumber daya. Dibandingkan dengan tugas kesengsaraan sebelumnya, tugas ini jelas kejam dan berbau darah. Bagaimanapun juga, guru adalah anggota jalur iblis. Banyak dewa abadi manusia mengeluh. Petik 2. Namun, saya cukup menikmati membantai manusia di dunia luar. Tugas ini beresonansi dengan dewa abadi manusia varian. Lupakan saja, selama surga gua kita tidak menderita, apa hubungannya dengan kita jika manusia lain mati? Para pemilik surga gua manusia itu senang dengan kesetiaan mereka. Tak lama kemudian, lebih dari 10 dewa abadi diam-diam pindah dari wilayah klan Xia di Laut Timur. Ada banyak desa nelayan di pulau-pulau Laut Timur. Burung berkicau dan anjing menggonggong, asap mengepul ke atas. Bunuh. Seorang dewa abadi terbang ke arah desa-desa nelayan ini dan dengan kejam mengaktifkan dewa abadi. Daun-daun berguguran seperti hujan badai, menewaskan banyak pria dan wanita, tua dan muda, darah berceceran di mana-mana. Saat itu, kami para manusia mini ditangkap oleh kalian. Ibu saya dicekik sampai mati di depan mata saya oleh para dewa gu manusia. Saya hanya ingin menarik kembali sebagian bunga. Wajah dewa gu mini dipenuhi dengan kebencian. Di sebuah pulau tertentu di Laut Timur, ada sebuah kota yang sangat besar. Dua dewa gu manusia varian bersatu untuk menimbulkan tsunami setinggi puluhan kaki. Di persimpangan hidup dan mati, seorang dewa Laut Timur yang sendirian keluar dan menghalangi tsunami. Berhenti, saya Gu Mingsu. Ini adalah tanah air saya ingin tahu apa masalahnya. Mengapa Anda melibatkan orang-orang yang tidak bersalah ini? Dewa Gu ini berteriak dengan marah. Dua dewa gu manusia varian turun dari atas awan dan menampakkan wujud mereka. Jadi itu adalah dewa abadi matahari hangat. Dewa abadi, Anda salah. Saat itu, tempat ini adalah tanah air kami para manusia berbulu. Tetapi kalian manusia mendudukinya dengan paksa, suku manusia berbulu saya untungnya mendapat perlindungan dari tetua tertinggi kami, jadi kami mampu bertahan hidup di dua surga. Gu Mingsu tidak dapat menahan amarahnya saat melihat dua manusia varian Gu Immortal, jadi kalian manusia varian. Kalian benar-benar kurang ajar, tempat ini dekat dengan klan Tang Laut Timur. Aku sudah meminta bala bantuan. Pergilah, jika kalian tidak melarikan diri sekarang, semuanya akan terlambat. Dua manusia varian Gu Immortal itu tertawa keras sambil berkata, Tuan Abadi, mengapa kalian berpura-pura tidak tahu dari mana kami datang? Tuan kami adalah Tuan Gu Yue Fang Yuan. Jangankan kelantang, bahkan jika seluruh jalur lurus Laut Timur datang bersamaan, mereka akan seperti ayam dan anjing di depan Tuan kami. Gu Mingsu, berhentilah berpura-pura. Kami di sini untuk membunuh sesama manusia, agar kalian merasakan rasa sakit dan penderitaan yang kami rasakan saat itu. Gu Mingsu meratap dalam hati, bagaimana mungkin ada iblis seperti Fang Yuan. Dia benar-benar mengirim manusia varian untuk menyerang rasnya sendiri. Dia pengkhianat manusia, dia tidak punya dasar dan tidak punya rasa kesopanan. Sialan, sialan, karena leluhur Laut Qi tinggal di sini, wilayah Laut Qi telah menjadi markas aliansi Qi yang benar. Pada saat ini, sebuah perjamuan sedang diadakan di dalam formasi Laut Qi. Leluhur Laut Qi duduk di kursi utama sementara perwakilan pasukan jalur benar Laut Timur duduk di sebelah kiri dan kanannya. Duduk di sebelah kiri leluhur Laut Qi adalah seorang dewa Gu jalur makanan. Dia adalah seorang lelaki tua dengan hidung brandy,
dia mengangkat cangkir anggurnya tinggi-tinggi dan bersulang untuk leluhur Laut Qi. Tuan leluhur, saya mempersembahkan bersulang anggur bunga laut musim semi ini untuk Anda. Leluhur Laut Qi mengangguk, tempat duduknya tinggi di atas yang lain yang memberinya pandangan alami. Leluhur Laut Qi menyesap sebelum berkomentar ringan, Zui Xianweng, anggur kelopak angin musim semi Anda cukup enak, memiliki rasa puitis samar-samar dari masa muda. Dewa Gu jalur makanan ini adalah Zui Xianweng. Setelah dia mewarisi warisan sejati pertapa semut hijau dan peri anggur di benua tengah, dia kemudian diam-diam dibujuk oleh Qin Dingling untuk menjadi bidak catur. Menurut pengaturan Qin Dingling, Zui Xianweng kembali ke Laut Timur dan beristirahat selama beberapa waktu sebelum mengambil inisiatif untuk berpihak pada aliansi Qi yang benar. Semua orang di aliansi Qi yang benar menyambutnya dengan hangat. Karena Zui Xianweng termasuk di antara para kultivator penyendiri yang luar biasa di dunia Dewa Gu Laut Timur. Zui Xianweng memiliki lautan anggur, ia mengadakan resepsi anggur setiap tahun di mana ia mengundang para pahlawan dan prajurit Laut Timur. Koneksinya sangat luas, dan ia sendiri memiliki hubungan baik dengan semua pasukan jalur lurus Laut Timur yang besar. Ada signifikansi politik yang besar bagi seorang tokoh representatif seperti dia untuk bergabung dengan aliansi Qi yang benar, hanya signifikansi ini sendiri memiliki nilai yang sangat besar. Karena, meskipun aliansi Qi yang benar telah didirikan, sebagian besar anggotanya adalah klan super jalur lurus Laut Timur. Selain mereka, ada juga sekitar 2 dewa Gu surga yang telah bergabung dengan klon Laut Qi. Beberapa dewa penyendiri Laut Timur bergabung dengan aliansi Qi yang benar. Dewa iblis bahkan lebih jarang. Zui Xianweng bergabung dengan aliansi itu pasti akan menjadi contoh model yang akan mengubah beberapa tren dunia Gu Immortal Laut Timur. Mungkin, para abadi penyendiri dan iblis lainnya akan mengambil inisiatif untuk bergabung. Selain itu, ada alasan lain yang agak berhubungan dengan Fang Yuan. Jurus pembunuh wabah semut beracun Fang Yuan yang masih ada telah menyebabkan gangguan besar di jalur lurus Laut Timur. Mereka terpaksa mengeluarkan warisan sejati mereka yang tersembunyi untuk meneliti jurus pembunuh itu, baru kemudian mereka dapat menemukan cara untuk menahannya. Zui Xianweng mengolah jalur makanan, yang langka di 5 wilayah dan 2 surga. Sementara hal-hal yang lebih langka seringkali lebih berharga. Zui Xianweng layak direkrut. Leluhur Laut Qi berdiskusi dengan kekuatan super Laut Timur dan mengadakan perjamuan penyambutan yang besar. Mereka tidak hanya mencoba meninggalkan kesan yang baik dan mendapatkan persetujuan dari Zui Xianweng, mereka juga menyatakan sikap aliansi Qi yang benar terhadap para dewa yang kesepian dan jahat. Ketika Zui Xianweng melihat Fang Yuan, dia sangat hormat dan bahkan memiliki ekspresi yang menyanjung. Misalnya, sekarang, anggur Zui Xianweng jelas disebut anggur bunga laut musim semi. Tetapi leluhur Laut Qi menyebutnya anggur kelopak angin musim semi. Apakah leluhur Laut Qi tidak mendengar dengan jelas atau apakah itu salah bicara? Zui Xianweng tidak merenungkannya, dia membungkuk, terima kasih banyak kepada leluhur karena telah menganugerahkan nama itu. Menakjubkan, anggur kelopak angin musim semi tidak hanya sesuai dengan karakteristik anggur ini, tetapi juga dipenuhi dengan sentimen puitis, membuat orang merasa seperti sedang dibelai oleh angin musim semi, sementara kelopak bunga berkibar di udara. Merupakan kehormatan besar bagi anggur ini untuk diberi nama oleh leluhur. Dengan pemberian nama ini oleh leluhur, saya yakin anggur ini akan dikenal di seluruh 5 wilayah. Hahaha, leluhur Laut Qi tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Zui Xianweng, Weng tua, kamu cukup jenaka. Berbagai perwakilan klan juga menimpali, ujian mereka seperti gelombang yang mengikuti Zui Xianweng dan bergerak menuju leluhur Laut Qi. Para dewa Gu ini memuji sambil mengutuk dalam hati. Saya tidak menyangka orang tua Zui Xianweng ini memiliki sisi yang tidak tahu malu seperti itu. Benar-benar penjilat, tapi itu tidak aneh. Dia mengadakan resepsi anggur setiap tahun di mana dia mengundang semua kekuatan. Dia memiliki beberapa keterampilan dalam interaksi sosial. Dewa Gu Klantang, Tang baru saja akan mengangkat cangkir anggurnya, ketika seorang manusia fana jalur informasi Gu terbang masuk. Dia melihatnya dengan indera keilahiannya. Apa? Aliansi manusia varian telah menyerang. Tubuhnya tersentak, dia sangat terkejut. Namun setelah membaca informasi itu dengan benar, dia agak rileks. Fang Yuan hanya mengirim sekitar 10 dewa Gu ke berbagai wilayah Laut Timur untuk membunuh manusia. Apa yang coba dia lakukan? Belum lama ini, dia menyerbu gua surga dataran api dan membantai 100 juta manusia. Tang sedang merenung,
ketika dia teringat Laut Manusia yang belum selesai. Setelah Fang Yuan menyerbu klan Xia di Laut Timur, informasi tentang wilayah surga dan bumi buatan yang terpencil ini telah menyebar jauh dan luas. Jadi aliansi Qi yang benar sangat menyadarinya. Pada saat ini, jalur informasi lain cacing Gu terbang. Gu Mingsu meminta bala bantuan dari klanku. Hati Tang Tang sedikit tergerak. Dewa abadi matahari hangat ini adalah seorang abadi penyendiri yang taat hukum. Klan Tang selalu ingin merekrutnya tetapi ditolak olehnya. Siapa yang mengira krisis akan muncul entah dari mana, Gu Mingsu benar-benar menyinggung aliansi manusia varian. Dalam surat permintaan tersebut, Gu Mingsu dengan jelas menyatakan, jika klan Tang dapat memberikan bantuan, dia akan bergabung dengan klan Tang. Klan Tangku tidak dapat menyinggung orang seperti Fang Yuan. Bukankah ini mencoba mendorong klan Tangku ke dalam api? Tang Tang mencibir dalam hati. Mereka tidak dapat memberikan dukungan. Tang Tang segera menghancurkan gufana jalur informasi ini dan memperlakukannya seolah-olah dia tidak melihatnya. Sasaran Fang Yuan kali ini hanyalah para manusia. Terlebih lagi, dia menghindari orang-orang dari klan super. Jadi, klan Tang tidak menderita kerugian apapun. Mengenai reputasi klan Tang akan sedikit turun karena mereka tidak membalas. Namun, klan lain juga sama, tindakan Fang Yuan tidak hanya menargetkan klan Tang. Karena semua orang kehilangan reputasi, itu sama saja dengan tidak ada yang kehilangan reputasi. Selama situasinya tidak memburuk, ini hanya masalah kecil. Biarkan Fang Yuan membunuh sebanyak yang dia mau. Tang Tang terus menikmati jamuan makan. Setelah menerima pesan ini, dia mulai dengan sengaja mengamati para dewa Gu di sekitarnya. Benar saja, orang-orang ini menerima berita satu demi satu. Bawahan Fang Yuan membantai manusia. Mereka bukan anggota klan kita, mengapa memprovokasi Fang Yuan karena ini? Laut Timur memiliki begitu banyak manusia, bahkan jika beberapa terbunuh, populasinya akan pulih dalam 10 tahun. Ayo minum, ayo minum. Hahaha, anggur yang enak. Suasana menjadi lebih hidup. Saat jamuan makan berlanjut, para dewa Gu ini mulai mabuk. Wajah mereka memerah karena mereka menikmati diri mereka sendiri. Awan kesusahan melonjak terus-menerus. Sejumlah besar air memercik di sekitar lubang abadi klon jalur waktu, seperti ikan yang melompat dengan gila. Ini adalah kesengsaraan besar, kesengsaraan ikan melompat waktu. Hasilnya sudah ditentukan. Klon jalur waktu mengamati seluruh proses dengan tenang. Dengan bantuan tubuh utama secara pribadi, pasti tidak akan ada masalah. Kesengsaraan ikan waktu yang melompat tidak kuat, itu adalah jenis kesengsaraan besar biasa. Kehendak surga tidak mengganggu Fang Yuan, yang jarang terjadi. Namun, klon jalur waktu tidak terkejut. Dalam kurun waktu belakangan ini, tubuh utamaku tidak hanya membantu para dewa Gu untuk menjalani kesengsaraan, dia juga membantu benih-benih dewa Gu tersebut untuk menjalani kenaikan abadi. Dengan kehadirannya, kecuali jika itu adalah kesengsaraan jalur mimpi, tidak akan ada masalah. Kehendak surga menyadari hal ini sepenuhnya, malapetaka dan kesengsaraan adalah hal yang biasa sehingga tubuh utama tidak akan mendapatkan lebih banyak tanda dao jalur surga. Sementara klon jalur waktu berpikir, awan kesengsaraan di langit hampir hilang. Fang Yuan tidak terus menyerang, sebaliknya dia mengeluarkan Gu kemampuan untuk mencobanya. Namun, Gu kemampuan hampir hancur. U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E dengan jelas menyatakan bahwa Gu kemampuan akan terus tumbuh lebih kuat dalam malapetaka dan kesengsaraan. Namun, Fang Yuan tidak dapat menemukan cara untuk memperkuatnya. Berdasarkan deduksi sederhana, catatan dalam U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E menyatakan bahwa malapetaka dan kesengsaraan adalah bahan Gu untuk meningkatkan peringkat Gu kemampuan. Fang Yuan mencobanya sekarang, tetapi menemukan bahwa malapetaka dan kesengsaraan tidak cocok sebagai bahan Gu dan sangat sulit dikendalikan. Untungnya, Fang Yuan telah membuat banyak persiapan dan mampu mempertahankan Gu kemampuan. Setelah memperoleh hasil ini, Fang Yuan tidak menahan diri dan menghancurkan gumpalan terakhir awan kesengsaraan. Kali ini, dia tidak melahap tanda dao jalur surga. Dia meninggalkan tanda dao jalur waktu dari kesengsaraan di lubang abadi klon jalur waktu. Dia tidak menyentuh fondasi klon. Sekarang, aku juga memiliki kultivasi peringkat 8. Klon jalur waktu dipenuhi dengan emosi, mulai sekarang dan seterusnya,
aku akan menggunakan nama He Chun Kyu, bagaimana menurutmu? Terserah kamu. Tubuh utama Fang Yuan menjawab dengan jelas. Saat ini, di antara 8 klon Fang Yuan, leluhur Laut Qi, Wu Shuai, klon jalur waktu He Chun Kyu, dan Zhan Budu telah naik ke peringkat 8. Namun, Fang Yuan sudah tidak kekurangan Dewa Gu peringkat 8 di bawahnya saat ini. Perbatasan Selatan, Gunung Asap Manusia, ini adalah markas besar klan Cai. Hampir semua Dewa Gu klan Cai berkumpul, dan dengan sesepuh tertinggi pertama klan Cai yang memimpin mereka menyambut 3 Dewa Gu manusia varian. Ketiga manusia varian ini adalah manusia salju, manusia berbulu, dan manusia batu. Mereka adalah Bing Yuan, Raja Abadi Bulu Emas, dan Xizong. Orang-orang klan Cai, kami bertiga datang dengan perintah Tuan, kami di sini untuk membahas perdagangan dengan Anda. Sebagai pemimpin perjalanan ini, Bing Yuan berbicara. Dewa klan Cai dalam suasana hati yang serius dan berat. Bukan hanya karena reputasi Fang Yuan, tetapi karena ketiga varian aura manusia Gu abadi ini. Baik mereka Bing Yuan atau Golden Fur Immortal Monarch atau Xizong, mereka semua berada di peringkat 8. Apa yang diinginkan Fang Yuan? Mungkinkah klan Cai-ku memiliki sesuatu yang menarik baginya? Tetua tertinggi pertama klan Cai bertanya. Tidak perlu rendah hati, Tuan Cai Gan. Bing Yuan tersenyum. Tuanku bersedia membeli hasil jalur manusia klan bangsawan Anda, termasuk bakat manusia gabungan jurus pamungkas, gunung jalur manusia gunung asap manusia, serta banyak manusia yang dibesarkan oleh klan Anda. Apa? Ekspresi para dewa klan Cai berubah. Fang Yuan bertindak terlalu jauh. Dia mencoba menggali fondasi klan Cai kita. Yang terpenting adalah, jika kita bekerja sama dengan iblis Fang Yuan ini, reputasi apa yang akan dimiliki klan Cai jalur lurus agung kita? Para dewa klan Cai mengkritik dengan lembut. Ekspresi tetua tertinggi pertama klan Cai tidak sedap dipandang, dia bergumam sebentar sebelum bertanya, klan Cai-ku memang mendidik banyak manusia, orang-orang ini hidup dengan baik dan puas di gunung asap manusia dan tidak menimbulkan masalah bagi siapapun. Aku ingin tahu untuk apa Fang Yuan ingin membeli mereka. Xizong mencibir, tentu saja, untuk membunuh mereka semua. Raja Abadi Bulu Emas memiliki ekspresi gila, manusia-manusia yang dibesarkan oleh klan Cai-mu ini memiliki ki manusia yang melimpah. Ini sangat bagus. Laut manusia guru hanya kekurangan langkah terakhir. Dengan orang-orang ini, akhirnya bisa diselesaikan. Para abadi klan Cai terguncang. Mengabaikan kehidupan dengan begitu saja. Iblis ini pantas mati. Seorang abadi wanita, Cai Keking, berteriak dengan marah perbatasan selatan, gunung asap manusia. Sebuah gua di puncak gunung terbuka pelan, dan seorang lelaki tua berjalan keluar dari sana. Ekspresinya pucat pasi. Dulu, dia tidak dapat menemukan gua umur panjang dan hanya dapat menggunakan metode perpanjangan umur lainnya. Umur panjangnya sudah hampir habis sekarang, bahkan jika dia menemukan gua umur panjang atau metode lainnya, itu tidak akan berguna. Aku, Cai Fu yang agung, berkultivasi hingga peringkat 8 sebagai seorang kultivator tunggal, tetapi pada akhirnya, aku masih kalah dalam hal umur panjang. Betapa menyedihkan, betapa penuh kebencian. Cai Fu dipenuhi dengan amarah dan kesedihan yang sedalam laut. Dia berjalan menuruni gunung dengan kaku, tetapi sebuah desa di kaki gunung memberinya kejutan. Sebelum aku berkultivasi tertutup, tidak ada manusia yang menghuni tempat ini. Tetapi hanya dalam beberapa tahun, tempat ini menjadi begitu ramai. Aku, Cai Fu Gu peringkat 8 agung yang namanya tersebar di seluruh dunia Gu abadi perbatasan selatan, tidak akan hidup lama, tetapi kalian manusia hidup dengan sangat baik. Melihat para lelaki dan perempuan di desa itu bekerja keras dan anak-anak bermain di sekitarnya, kemarahan dan kebencian Cai Fu memuncak sehingga ia ingin sekali membantai semua penduduk desa itu. Namun, pada saat berikutnya, ia menutup matanya dengan paksa. Tubuhnya bergetar beberapa saat sebelum akhirnya ia tenang kembali. Cai Fu menahan niat jahat di dalam hatinya sambil tersenyum pahit. Aku, Cai Fu, mungkin bukan orang baik, tetapi aku tidak pernah menargetkan orang yang tidak menyinggung perasaanku, dan tidak pernah membantai orang yang tidak bersalah. Biarlah aku mati. Apa lagi yang bisa kulakukan? Bahkan 10 orang terhormat pun tidak dapat lolos dari kematian. Sangat mudah bagi para dewa Gu untuk hidup lama, tetapi betapa sulitnya hidup abadi. Cai Fu telah mengingat kembali seluruh hidupnya ketika ia berada dalam kultivasi tertutup. Ia tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya,
ia memiliki catatan yang bersih dan tidak memiliki kekhawatiran yang tersisa. Karena tidak ada hal lain yang dapat dilakukan, Chaifu menyamar sebagai seorang guru tua yang lewat dan memasuki desa. Apakah ia seorang dokter keliling? Penduduk desa salah paham dengan identitas Chaifu. Chaifu mengikuti arus dan menggunakan identitas itu, menerima sambutan hangat dari penduduk desa. Ada Master Gu di desa, tetapi yang tertinggi hanya di peringkat 3, dan mereka tidak berspesialisasi dalam penyembuhan. Banyak penduduk desa meminta bantuan dari Chaifu, dan dengan kemampuan Chaifu, itu adalah masalah kecil baginya untuk mengobati penyakit mereka. Chaifu bahkan lebih dihormati karena ini, dan pada saat yang sama, ia juga mengetahui asal-usul desa ini. Jadi orang-orang ini sebenarnya adalah keturunanku dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Penemuan ini membuat Chaifu merasakan sedikit ketakutan dan rasa terima kasih. Untungnya, dia tidak bergerak lebih awal dan membantai mereka. Chaifu sudah berpikir untuk meninggalkan warisannya, dan sekarang pikirannya telah mantap. Kebetulan aku mendapat inspirasi selama kultivasi tertutupku dan memikirkan jurus pamungkas jalur manusia. Sepertinya takdir tidak pernah tanpa tujuan, ia ingin aku menggunakan jurus ini di sini. Jurus pamungkas ini adalah gabungan bakat manusia. Chaifu telah mengonseptualisasikan metode perpanjangan rentang hidup, tetapi ia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Gabungan bakat manusia adalah jurus pamungkas jalur manusia yang dapat memusatkan bakat banyak orang ke dalam kelompok kecil. Chaifu menggunakan jurus ini sebagai fondasi dan lokasi yang menguntungkan dari gunung asap manusia untuk membangun kekuatan supernya, klan Chai. Sejak berdirinya klan Chai, mereka telah mengumpulkan dan membina orang luar. Mereka kemudian menggunakan jurus pamungkas bakat manusia untuk mentransfer bakat orang luar yang tak terhitung jumlahnya kepada anggota klan Chai. Dengan demikian, para jenius selalu muncul di klan Chai. Dan orang luar itu memiliki bakat yang pas-pasan, mereka tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Klan Chai memiliki keuntungan besar ini dan dapat terus bangkit, bercita-cita untuk menduduki posisi kekuatan super nomor 1 di perbatasan selatan. Namun, ada klan Ba dan klan Xia di dekat klan Chai. Ketiga klan itu berdekatan dan selalu berselisih. Setiap kali satu klan lebih kuat, klan itu akan diserang bersama oleh dua klan lainnya. Ditambah lagi klan Chai sebelumnya berada di dekat 5 tembok wilayah dan memiliki wilayah yang kecil, klan itu kekurangan sumber daya. Meskipun mereka memiliki banyak jenius, mereka tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup. Setelah 5 tembok wilayah itu lenyap, klan Chai menjadi sangat bersemangat. Karena mereka dapat berbaris menuju benua tengah. Namun, tidak lama setelah tembok wilayah itu lenyap, gelombang Qi melanda dunia. Setelah gelombang Qi itu, warisan muncul di mana-mana. Semua kekuatan super di 5 wilayah, bahkan para dewa yang kesepian dan iblis, berebut di mana-mana untuk mendapatkan warisan ini. Faktanya, bahkan jika gelombang ini mereda, klan Chai masih akan berada dalam situasi yang canggung. Beranikah mereka menyerang benua tengah? Benua tengah memiliki 10 sekte kuno besar, dan dalam hal kekuatan, mereka lebih kuat dari perbatasan selatan. Yang lebih mengerikan adalah bahwa 10 sekte kuno besar benua tengah memiliki atasan yang sama, pengadilan surgawi. 10 sekte kuno besar benua tengah saling bertarung, tetapi jika musuh asing muncul, mereka akan bersatu seperti satu tubuh. Dan sekarang, klan Chai menghadapi bahaya terbesar selama beberapa tahun terakhir. Gu Yue Fang Yuan mengirim 3 manusia varian peringkat 8 untuk membahas perdagangan dengan klan Chai, tetapi persyaratan mereka berlebihan. Fang Yuan langsung meminta bakat manusia yang terkumpul, gunung asap manusia, serta manusia luar yang tak terhitung jumlahnya yang dipelihara oleh klan Chai. Ini secara langsung menggali fondasi inti klan Chai yang membangun status mereka. Tidak heran semua orang di klan Chai tampak tidak sedap dipandang, Gu Immortal klan Chai ke King bahkan berteriak dengan marah, Fang Yuan pantas mati. Kurang ajar, beraninya kau mengutuk tuanku, sepertinya klan Chai-mu meminta pemusnahan. Si Zong berteriak, tidak perlu melapor kepada tuan, kami bertiga akan menyerang dan memusnahkan klan Chai sekarang. Golden Fur Immortal Monarch langsung mengeluarkan 2 palu besarnya dengan niat membunuh yang melonjak. Ekspresi para abadi klan Chai berubah secara intens, mereka mengaktifkan gerakan pembunuh defensif dan terbang ke udara. Pertempuran besar yang kacau tampaknya akan segera terjadi. Kalian semua, berhenti sekarang juga.
Bing Yuan menghentikan pertarungan dengan ekspresi gelap. Bing Yuan, ini, Si Zong dan Golden Fur Immortal Monarch menatap Bing Yuan. Bing Yuan adalah orang terakhir yang naik ke peringkat 8 di antara ketiganya. Tentu saja, dia telah melewati kesengsaraannya dengan selamat berkat bantuan Fang Yuan. Namun, Bing Yuan adalah nenek Sue Er, dan Sue Er memiliki identitas yang sangat menakutkan yang membuat banyak dewa Gu waspada. Dia adalah tunangan Fang Yuan. Karena itu, Si Zong dan Raja Abadi Bulu Emas tidak memiliki pertanyaan tentang posisi kepemimpinan Bing Yuan di antara mereka, dan mereka juga patuh. Kendalikan agresi kalian terlebih dahulu. Bing Yuan berbicara. Si Zong mendengus sambil menahan auranya. Raja Abadi Bulu Emas dengan enggan menyingkirkan palunya sambil menatap para dewa Gu klan Cai ini. Tetua tertinggi pertama klan Cai menghela napas lega, dan di bawah pimpinannya, para dewa Gu klan Cai juga kembali ke tanah sebagai tanda ketulusan. Ekspresi Bing Yuan serius saat dia berkata kepada para dewa klan Cai, kami tidak datang ke sini untuk membuat musuh dari klan Cai, kami memang datang untuk berdagang. Tuanku adalah tuan yang baik hati, gelar iblisnya hanyalah kesalahpahaman oleh dunia luar. Hanya saja orang-orang yang salah paham terhadap guru tidak memiliki akhir yang baik. Namun, apa yang dapat dilakukan oleh guruku? Apakah kamu akan menunjukkan lehermu dan menunggu kematian ketika orang lain datang untuk membunuhmu? Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Aku yakin kamu dapat memahaminya dan tidak akan menambah masalah guru. Kata-kata Bing Yuan tidak hanya mengandung ancaman, dia bahkan mendistorsi kenyataan dengan kata-katanya. Cai Gan tidak ingin membantah, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya minta maaf atas ucapan ceroboh anggota klan saya. Namun, jika kami menyetujui syarat Anda, itu sama saja dengan kehilangan fondasi klan kami. Dulu, ketika Gu Takdir masih ada, itu adalah fondasi pengadilan surgawi. Apakah ini berarti Tuan Fang Yuan akan meminta untuk membeli Gu Takdir dari pengadilan surgawi? Apakah pengadilan surgawi akan menjualnya? Mencoba membeli fondasi kekuatan super entah dari mana, tidak ada logika seperti itu di dunia ini, bukan? Bing Yuan tersenyum dingin, klan Cai, itu masalah kalian sendiri. Jangan mencoba mengambil keuntungan dari kami manusia varian, dan jangan mencoba mengambil keuntungan dari tuan kami. Tuan kami baik hati, tetapi selain transaksi yang adil, apakah Anda masih ingin Tuan membantu Anda memikirkan cara untuk mempertahankan fondasi Anda? Raja Abadi Bulu Emas mencibir, bukankah mudah jika Anda ingin mempertahankan fondasi Anda? Serahkan saja pada tuan kami. Si Zong segera menambahkan dengan tulus, ya. Jika kalian menjadi bawahan tuan kami, masa depan kalian akan cerah. Jika kalian terus hidup seperti ini, tidak ada prospek bagi kalian. Tiga manusia varian tingkat 8 itu memperlihatkan ekspresi bangga. Mereka sangat menyadari hal ini selama kurun waktu terakhir. Klan Cai terdiam. Mereka menggunakan cara yang bijaksana ini untuk mengekspresikan penolakan mereka. Tiga manusia varian Gu Immortal tidak banyak membujuk, apalagi menguraikannya. Mereka lebih suka memiliki lebih sedikit pesaing. Bing Yuan terus mendesak, kalian semua sadar dalam hati, jika Tuan ingin dengan paksa meminta sumber daya, dia akan secara pribadi bergerak. Mengapa dia mengirim kami bertiga untuk bernegosiasi? Bukankah ini langkah yang tidak perlu? Kalian dapat yakin akan ketulusan Tuan, lihatlah. Bing Yuan membuka tangannya, memperlihatkan Gu Immortal tingkat 8. Para abadi klan Cai tercengang dan heran, mereka saling mentransmisikan suara mereka dan berdiskusi. Fang Yuan benar-benar bersedia membayar harganya. Kupikir dia akan meminta hal-hal itu dengan paksa. Hati-hati, Gu ini mungkin palsu. Fang Yuan licik dan jahat, kita tidak bisa tertipu olehnya. Setelah percakapan singkat itu, Cai Gan menggelengkan kepalanya, itu adalah Gu yang bagus, kita bisa melihat ketulusan Tuan Fang Yuan. Tapi aku malu untuk mengatakan bahwa meskipun aku adalah tetua tertinggi pertama klan Cai, kultivasiku hanya di peringkat 7, bagaimana aku bisa layak mendapatkan Gu abadi peringkat 8? Bing Yuan tersenyum, jangan terburu-buru menolak, lihatlah. Bing Yuan membuka tangan lainnya, memperlihatkan Gu lainnya. Itu adalah Gu abadi peringkat 8 lainnya. Kali ini, banyak. Gu abadi klan Cai tergerak. Bing Yuan mengamati ekspresi mereka dan berkata dengan senyum percaya diri, benar sekali, kalian tidak salah lihat. Gu abadi ini sangat cocok untuk klan Cai kalian, Gu ini adalah kekurangan dari rumah Gu abadi kalian. Jika kalian menambahkannya,
rumah gua abadi kalian akan menjadi rumah gua abadi peringkat 8. Ekspresi serius Cai Gan juga agak goyah. Jika klan Cai memiliki rumah gua abadi peringkat 8, mereka dapat bertarung melawan Dewa Gu peringkat 8, dan bahkan berpartisipasi dalam pertempuran puncak antara makhluk tingkat yang dapat dimuliakan. Kekuatan dan otoritas mereka akan naik ke tingkat lain. Itu adalah terobosan kualitatif. Namun saat ini, Cai Keqing berteriak, "Tetua-tetua tertinggi, jangan tertipu oleh iblis Fang Yuan dan para Dewa Gu manusia varian ini. Bahkan jika para Dewa Gu ini nyata, klan Cai kita adalah bagian dari jalan kebenaran agung. Bagaimana mungkin kita bisa kehilangan identitas dan kehormatan kita demi keuntungan? Kita tidak boleh berkolusi dengan para iblis ini. Jika kita setuju dengan perdagangan ini, apa bedanya kita dengan para Dewa Gu yang kita benci? Jika leluhur Cai Fu masih hidup, dia pasti akan mencaci maki kita dengan marah." Si Zong menambahkan, "Tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Pemimpin aliansi selatanmu, Wu Yong, telah berdagang dengan kami beberapa kali. Dia membeli material abadi jalur angin peringkat 9 dari kami, dan juga menyerahkan Gu angin kipas peringkat 7 kepada kami untuk menaikkannya ke peringkat 8. Apa? Para Dewa Gu klan Cai terguncang. Bing Yuan tersenyum, "Jalur iblis, jalur lurus, apa bedanya? Jika tuanku beralih ke jalur lurus, siapa yang berani tidak menerimanya? Faktanya, bukan hanya klan Wu, klan Fang Gurun Barat juga diam-diam bekerja sama dengan kami. Saat ini, klan Fang menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengembangkan gurun hantu hijau dan memasok inti jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk dikuasai. Terjadi lagi keributan di antara para abadi klan Cai. Mereka telah mendengar tentang klan Fang Gurun Barat dan juga mengetahui pergerakan mereka baru-baru ini. Yang lebih memengaruhi mereka adalah bahwa klan Wu diam-diam bekerja sama dengan Fang Yuan. Bagaimana mungkin? Cai Keqing berseru, "Setidaknya cobalah untuk berbohong lebih baik. Tuan Wu Yong adalah pemimpin aliansi selatan kita, bagaimana dia bisa mencapai kesepakatan denganmu? Kalian semua, jangan dengarkan omong kosong manusia varian ini, mereka hanya berbohong untuk menipu kita." Namun kali ini, para abadi klan Cai terdiam. Cai Keqing baru saja mengalami kenaikan keabadian dan telah melakukannya melalui hubungan. Meskipun dia berbakat, dia selalu dirawat oleh para senior Dewa Gu dan tidak menyadari bagaimana dunia bekerja. Pemahamannya tentang dunia Dewa Gu bahkan lebih rendah dari Sang Xinchi. Karena para Dewa Gu manusia varian ini mengatakan hal ini, para abadi klan Cai percaya bahwa itu mungkin benar. Karena mereka hanya perlu menyelidikinya dan akan dapat menemukan petunjuk. Karena para Dewa Gu manusia varian telah mengatakannya, mereka tidak takut untuk diverifikasi, mereka bahkan dapat memberikan bukti langsung. Cai Keqing tidak percaya Wu Yong akan melakukan hal-hal seperti itu, tetapi para abadi klan Cai adalah orang-orang yang berpengalaman dan menyadari urusan duniawi. Belum lama ini, mereka sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Lu Weiyin secara diam-diam untuk meninggalkan jalan keluar. Bing Yuan melanjutkan, "Tuanku bertekad untuk menciptakan wilayah terpencil surga dan bumi, laut manusia. Aku pikir kalian semua tahu tentang sifat Tuan. Bahkan jika semua orang di dunia menentangnya, dia akan melakukannya, dia tidak akan menyerah karena seseorang menghalanginya." Petik 2. Kalian juga dapat menanyakan tentang kejadian terkini di Laut Timur. Kami, para Dewa Gu manusia varian, bergerak di seluruh Laut Timur dan membantai manusia, itu untuk mengumpulkan sumber daya guna melengkapi Laut Manusia. Apakah ada kekuatan super jalur lurus Laut Timur yang menentang kita secara terbuka? Keinginan para Dewa klan Cai terguncang, mereka mulai berbicara secara rahasia. Memang ada banyak tragedi yang terjadi di dunia Gu abadi Laut Timur. Ya, manusia Gu abadi varian ini mungkin menjijikkan, tetapi kata-kata mereka tidak tanpa logika. Aliansi Qi sejati Laut Timur memiliki leluhur Laut Qi yang sangat dihormati, tetapi tetap saja berakhir seperti ini. Belum lagi aliansi selatan kita yang bahkan tidak memiliki ahli seperti itu. Yang terburuk adalah, Wu Yong diam-diam bekerja sama dengan Fang Yuan. Pengaruh Fang Yuan benar-benar mengerikan. Musuh kuat sementara kita lemah, akan masuk akal untuk menjaga kekuatan kita untuk masa depan. Tidak peduli seberapa besar mereka benci untuk mengakuinya, klan Cai tahu mereka bukan tandingan Fang Yuan, mereka bahkan bukan tandingan 3 manusia varian peringkat 8 di depan mereka. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah bahwa bahkan jika mereka membalas, aliansi selatan tidak akan memberi mereka perlindungan apapun.
Bahkan jika aliansi selatan memberi perlindungan, mereka tidak akan dapat melindungi mereka. Gunung asap manusia klan Chai memiliki manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka benar-benar bertarung, orang-orang ini adalah kelemahan klan Chai dan klan Chai tidak akan mampu melindungi mereka. Dalam sejarah, ketika klan Ba dan klan Xia menyebabkan masalah bagi klan Chai, mereka mengandalkan hal ini. Selama mereka membuat gerakan mengancam menuju gunung asap manusia, klan Chai harus bertindak hati-hati. Sekarang, klan Chai sudah cenderung bekerja sama dengan Fang Yuan. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Musuh kuat sementara mereka jauh lebih lemah. Hanya Cai Keqing yang masih melanjutkan, semuanya, dengarkan aku. Diam, Cai Gan tidak tahan lagi, dia melambaikan tangannya dan menyegel Cai Keqing, membuatnya bahkan tidak bisa bergerak. Cai Keqing terkejut, dia tidak pernah menyangka tetua tertinggi pertamanya melakukan ini. Metode ini mengejutkan 3 manusia abadi varian. Ketika Cai Gan menggunakan gerakan ini, bahkan tidak sedikit pun aura yang keluar dari awal hingga akhir. Tanpa bisa merasakan auranya, 3 manusia abadi varian Gu tidak dapat menilai ke arah mana gerakan pembunuh ini berasal. Bagaimanapun juga, klan Chai adalah kekuatan super perbatasan selatan, mereka memiliki beberapa fondasi. Ekspresi Cai Gan dingin saat dia menatap seorang dewa Gu klan Chai, Cai Duisan, kendalikan keturunanmu sendiri. Ya. Cai Duisan segera berjalan menuju Cai Keqing dan meletakkan tangannya di bahunya. Seketika, segel pada Cai Keqing semakin kuat. Pikiran Cai Keqing bergetar hebat, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan, matanya bergerak ke samping dan memerah ketika dia melihat leluhur yang pernah begitu tinggi dan agung di hatinya. Melihat ini, 3 varian manusia Gu Immortal memiliki pemikiran yang sama. Hasilnya sudah ditentukan. Sehari kemudian, sementara markas besar klan Chai kosong, gunung asap manusia diserang oleh malapetaka binatang buas terbesar dalam 100 tahun terakhir. Seekor binatang buas purba yang tak terlupakan di jalur bumi digali dari tanah. Pada saat itu, para abadi klan Chai telah keluar untuk memperjuangkan tanah yang diberkati, warisan, dan sebagainya, dan hanya beberapa Gu Immortal peringkat 6 yang tersisa untuk menjaga markas besar. Untuk melindungi rakyat jelata, para Gu Immortal yang tertinggal, dengan Cai Keqing sebagai kepala, menggunakan jurus-jurus pembunuh tanpa mempedulikan kerugian bagi klan Chai. Jurus ini menimbulkan kerusakan pada musuh dan diri sendiri, meskipun binatang buas purba itu terbunuh, gunung asap manusia rusak parah dan hampir berubah menjadi kawah. Untungnya, mereka mampu melindungi beberapa anggota klan. Meskipun ada perbedaan antara yang abadi dan manusia, klan Chai tidak memiliki perbedaan seperti itu. Hidup manusia adalah yang terpenting, hidup manusia sama berharganya dengan hidup dewa abadi. Bahkan jika kita harus mengorbankan hidup kita, itu sepadan jika kita dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Ini adalah prinsip klan Chai-ku, ini adalah integritas kita sebagai bagian dari jalan yang benar. Tetua tertinggi pertama klan Chai, Cai Gan, menyatakan kata-katanya yang penuh dengan kebenaran kepada dunia dewa abadi perbatasan selatan setelah kejadian tersebut. 3 manusia abadi varian berangkat dalam perjalanan kembali secara rahasia. Gunung asap manusia tentu saja diserang oleh mereka. Menurut perjanjian antara 3 manusia abadi varian dan klan Chai menjual gunung asap manusia serta sebagian besar manusia di gunung asap manusia, hanya mempertahankan anggota klan mereka sendiri. Mereka juga mempertahankan beberapa orang luar acak untuk membuat pertunjukan. Dewa abadi klan Chai tidak bergerak. 3 manusia abadi varian menggali gunung asap manusia dan membantai manusia yang tak terhitung jumlahnya. Terakhir, 3 manusia abadi mengambil hasil jalan manusia klan Chai, sambil meninggalkan warisan sejati jalan api dan 3 Gu abadi peringkat 8 untuk klan Chai. Hahaha, intinya Tuan adalah 5 Gu abadi peringkat 8 untuk misi ini. Aku tidak menyangka kita akan menyelesaikan misi ini hanya dengan 3. Si Zong tertawa. Bahkan jika klan Chai adalah klan super dan telah lama berada di perbatasan selatan, mereka benar-benar tidak kompeten. Hanya 3 Gu abadi peringkat 8 sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Raja abadi bulu emas juga menunjukkan rasa jijiknya. Saat ini, ada lebih dari 20 Gu abadi peringkat 8 yang terdaftar di daftar pertukaran bukaan abadi yang berdaulat. Gu abadi peringkat 8 ini memiliki berbagai jalur dan dapat ditukar dengan menggunakan poin kontribusi. Fang Yuan telah membantu banyak dewa abadi menjalani kesengsaraan, yang meningkatkan jumlah dewa abadi peringkat 8 di celah abadi berdaulat.
Karena itu, Fang Yuan menempatkan beberapa dewa abadi peringkat 8 pada daftar pertukaran. Langkah ini merangsang semua dewa abadi peringkat 8, mereka sangat bersemangat hingga gila. Meskipun banyak dewa abadi tahu dengan jelas, Fang Yuan menggantung wortel di depan mereka sehingga mereka akan bekerja untuknya seperti keledai. Namun, wortel ini terlalu besar dan terlalu mengilap, itu benar-benar membuat mereka ngiler. Seberapa sulitkah untuk mendapatkan dewa abadi peringkat 8, seberapa sulitkah untuk memurnikannya? Para dewa abadi tidak dapat menahan godaan ini. Selamat, Bing Yuan, karena telah menyimpan 2 dewa abadi peringkat 8 untuk Tuan. Saat kami kembali, Anda pasti akan diberi banyak poin kontribusi bonus. Raja Abadi Bulu Emas tersanjung. Hadiah tugas Fang Yuan tidak tetap, mereka dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi. Bing Yuan tertawa pelan, sebenarnya, aku tidak terlalu peduli dengan poin kontribusi. Aku menyimpan 2 gu abadi peringkat 8 bukan untuk poin kontribusi, tetapi untuk membantu keluargaku. Kau tahu bahwa suerku adalah tunangan Tuan Fang Yuan. Petik 2. Ini lagi. Bing Yuan memamerkan hubungannya dengan Tuan lagi. Si Zong dan Raja Abadi Bulu Emas saling memandang diam-diam, melihat emosi yang rumit di mata masing-masing. Mereka telah mendengar Bing Yuan menyebutkan hubungan ini berkali-kali sehingga mereka mulai merasa mual. Namun demikian, setiap kali mereka mendengarnya, Si Zong dan Raja Abadi Bulu Emas tidak dapat menahan rasa iri. Tidak ingin Bing Yuan terus membahas topik ini, Si Zong berkata, pihak kita jelas sangat kuat, menurutmu mengapa Tuan masih menggunakan harga yang sangat besar untuk berdagang dengan klan Cai? Raja Abadi Bulu Emas segera menjawab, menurut pendapatku, Tuan berdagang dengan klan Wu, klan Cai, dan klan Fang, mungkin karena dia ingin beralih ke jalan yang benar. Si Zong menghela napas, jika aku memiliki status dan kekuatan seperti Tuan, aku akan menjadi liar, siapa yang bisa menghentikanku? Hehehe. Klan Cai biasa akan berubah menjadi abu hanya dengan jentikan jariku. Apakah aku masih akan berbicara bisnis dengan orang-orang ini? Bing Yuan mendengus dingin, itulah sebabnya kamu tidak akan pernah menjadi eksistensi seperti Tuan. Pertimbangan Tuan selalu berpandangan jauh ke depan, bagaimana kita bisa memperhitungkan apa yang dipikirkannya. Jika kita menebak, itu tidak ada bedanya dengan semut yang mencoba memperkirakan matahari dan bulan. Ya. Golden Fur Immortal Monarch segera menambahkan, sebenarnya, bahkan jika kita beralih ke jalan yang benar, hidup kita akan cukup baik. Lihat saja para gu Immortal klan Cai yang menahan amarah mereka, itu benar-benar menyegarkan. Aku, seorang pria berbulu, akhirnya bisa merasakan rasa kesetaraan. Ketiga makhluk abadi itu saling memandang dan melihat senyum di wajah yang lain. Bing Yuan berkata, apakah Tuan berjalan di jalan yang benar atau jalan yang jahat? Kita hanya perlu tahu satu hal. Yaitu, kita mengikuti keputusan Tuan. Jika Tuan ingin bernegosiasi dan berbisnis, maka kita akan berbisnis. Jika Tuan ingin membunuh seseorang, kita akan membunuh orang yang tidak beruntung itu. Tentu saja, Golden Fur Immortal Monarch menepuk dadanya dengan kuat. Si Zong juga mengangguk, berkata dengan emosi, dalam sejarah umat manusia, selain Renzu, aku hanya menghormati Tuan. Selama kurun waktu terakhir ini, bawahan Fang Yuan mengalami transformasi besar. Transformasi di permukaan adalah peningkatan cepat dalam tingkat kultivasi dan kekuatan mereka. Dan transformasi mental internal adalah bahwa kesetiaan mereka terhadap Fang Yuan meningkat pesat. Otoritas iblis tertinggi, perjanjian yang keras, dan prestasi pertempuran yang mengerikan membuat para dewa gu ini merasa takut dan tidak berani memberontak. Atas dasar ini, Fang Yuan hanya perlu memberikan beberapa manfaat dan para dewa gu ini akan merasa sangat berterima kasih padanya. Dan saat ini, perlakuan Fang Yuan terhadap mereka adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan lain. Manfaat yang begitu besar membuat para dewa gu ini berkumpul erat di sekitar Fang Yuan. Seekor kupu-kupu besar berkibar di udara. Kupu-kupu ini berwarna putih bersih dan memancarkan cahaya awan yang anggun. Kecepatannya terkadang cepat, terkadang lambat, ketika cepat, hampir seperti teleportasi, dan ketika lambat, ia bergerak santai seperti daun yang berkibar. Ini adalah jurus pembunuh totem, kupu-kupu cahaya awan. Jurus pembunuh totem yang dibawa Zan Budu dari Myriad Beast Fusion Color Heaven memiliki nilai yang sangat tinggi. Berdasarkan nilainya, jurus pembunuh totem ini dibagi menjadi totem dasar, totem unik, dan totem super. Ada ribuan totem dasar,
termasuk harimau kekuatan modal gelap, totem lonceng emas, totem elang hujan, dan sebagainya. Setelah para kultivator Myriad Beast Fusion Color Heaven menyempurnakan totem dasar, mereka terus mengembangkan totem tersebut, menjadikannya totem yang unik bagi mereka. Totem-totem ini berbeda untuk setiap dewa Gu. Misalnya, Zanbudu menggabungkan elang hujan dan ikan guntur menjadi totem kunpeng, yang merupakan totem uniknya. Itu tidak dapat ditiru oleh orang lain karena totem ini terkait erat dengan distribusi dan skala tanda Dao Zanbudu. Di atas totem unik ada totem super. Jumlah totem ini sangat sedikit dan langka hingga hanya menjadi rumor dan legenda. Zanbudu hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya. Banyak kultivator Gu dari Myriad Beast Fusion Color Heaven juga meragukan tingkat totem ini. Namun menurut pendapat Fang Yuan, mereka seharusnya ada. Menurut legenda, totem super dapat meninggalkan kultivator Gu dan hidup sendiri. Mereka memiliki kemampuan untuk berkultivasi dan dapat bertindak sendiri. Bukankah ini berbicara tentang King Chou? King Chou awalnya adalah jurus pembunuh, tetapi melalui pengaturan genesis Lotus Immortal Venerable, itu berubah menjadi binatang buas yang tak terlupakan. Bahkan Spectral Soul yang agung pun tumbang karena King Chou. Semua Myriad Path mencapai titik yang sama pada akhirnya. Ketika jurus pembunuh totem dikultivasikan hingga batas maksimal, jurus itu akan seperti King Chou, berubah dari jurus pembunuh yang sudah mati menjadi wujud hidup tertentu. Dari sudut pandang lain, penyempurnaan Gu juga sama. Para pembudidaya Gu memurnikan banyak material Gu yang sudah mati menjadi cacing Gu yang hidup. Dan cacing Gu dan jurus pembunuh pada hakikat sama. Kehidupan, cacing Gu, jurus pembunuh, dan lainnya, semuanya hanyalah perwujudan dari Dao. Sayangnya, saat ini aku masih belum bisa menyempurnakan jurus pembunuh totem menjadi jurus pembunuh gabungan. Fang Yuan mendesah dalam hati. Ketika jurus pembunuh totem digunakan untuk menghadapi musuh, mereka harus meninggalkan tubuh abadi yang berdaulat dan tidak akan lagi berada di bawah perlindungan tanda surgawi yang tak terkendali. Fang Yuan sudah membuat beberapa perkiraan. Tingkat pencapaian jalur surganya perlu ditingkatkan. Faktanya, pencapaian jalur surganya telah meningkat selama ini. Dia terus menyempurnakan tanda Dao jalur surga menjadi tanda surgawi yang tidak terkendali, dan menggunakan Gu jalur surga seperti Gu abadi yang iri pada surga. Pengalaman ini memberinya wawasan terhadap jalur surga. Namun, jalur surganya masih jauh dari mencapai tingkat master. Pencapaian jalur surga tingkat master adalah titik awal untuk perubahan kualitatif. Fang Yuan terus mengolah jurus pembunuh totem. Sejauh ini, dia mengumpulkan jurus pembunuh totem. Fang Yuan dengan hati-hati memilih jurus pembunuh totem ini dari totem dasar, dan setelah menyempurnakannya, jurus-jurus itu berada pada tingkat jurus pembunuh peringkat 8. Sebuah pesan muncul yang mengganggu kultivasi Fang Yuan. Fang Yuan menghentikan kultivasinya dan memeriksa pesan ini. Pesan ini datang dari Lu Weiyin. Surat itu berfokus pada metode pembuatan urat bumi secara artifisial. Pikiranku untuk memodifikasi bukaan abadi yang berdaulat itu mungkin saja. Fang Yuan berpikir dengan gembira. Selama kurun waktu ini, Fang Yuan telah menerbitkan daftar pertukaran dan berinvestasi besar untuk membina para dewa abadi bawahannya. Karena hal ini, bawahan Fang Yuan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Mereka menjadi sangat aktif dan mengambil inisiatif untuk melakukan misi di mana-mana. Situasi celah abadi yang berdaulat telah stabil. Fang Yuan memperkirakan ia dapat mencaplok 3 gua surga lagi sebelum ekosistem mulai rusak lagi. Namun Fang Yuan tidak puas dengan ini. Akan lebih baik jika ia dapat melahap semua gua surga dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya sebelum pertempuran di Gua Setan Gila. Ketika ia pergi ke Gua Setan Gila di masa depan dan berhadapan dengan para bangsawan, ia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Namun, bahkan jika Fang Yuan menempatkan semua dewa abadi aliansi manusia varian di dalam celah abadi yang berdaulat, termasuk leluhur Laut Qi untuk mengabaikan seluruh situasi, ia tidak dapat mencaplok semua gua surga dari 2 surga. Bahkan jika ia dapat melakukannya, Fang Yuan tidak akan melakukannya. Jika dia melakukannya, ekosistem celah abadi yang berdaulat akan berubah menjadi sangat kacau, dan dengan sedikit kecerobohan, itu akan hancur. Saat ini, Fang Yuan berada di lingkungan yang aman dan sudah ada ancaman ini. Ketika dia bertarung dengan para bangsawan dan mereka menemukan kelemahan ini, mereka mungkin memiliki beberapa metode khusus untuk mengeksploitasi kelemahan ini. Faktanya, pilar keberuntungan perak Fang Yuan longgar dan tidak terkondensasi.
itu mengisyaratkan kepada Fang Yuan bahwa kelemahan yang jelas ini sangat mungkin digunakan oleh para bangsawan. Hanya mengandalkan tenaga manusia saja tidak berhasil, Fang Yuan memeras otaknya dan akhirnya memikirkan cara lain. Yaitu membangun urat nadi. Langit memiliki urat nadi surga, bumi memiliki urat nadi bumi, dan manusia memiliki urat nadi manusia. Yang disebut urat nadi itu luar biasa dan istimewa, tidak hanya merupakan kumpulan tanda Dao, tetapi juga mengandung karakteristik gerakan. Urat surga mungkin tidak berbentuk, tetapi mengandung banyak tanda Dao jalur surga. Pada saat yang sama, tanda Dao jalur surga ini tidak selalu tidak berubah, mereka beredar dan berubah terus-menerus. Jadi ketika gelombang Qi melanda dunia, ada buah panen Qi setiap kali mereka menghilang. Dan di dua langit, karena hampir semua gua surga ditempatkan pada simpul urat surga, kemunculan buah panen Qi menjadi lebih jelas, berubah menjadi malapetaka. Urat bumi serupa. Setelah pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, urat bumi muncul dan menyebar ke seluruh 5 wilayah. Fang Yuan, Lu Weiyin, dan yang lainnya menggunakan karakteristik gerakan urat bumi untuk melarikan diri dengan lancar. Mengapa ada situasi abnormal yang terjadi di celah abadi berdaulat milik Fang Yuan? Apa kebenaran dan sumbernya? Di mana inti masalahnya? Ketika Fang Yuan menelitinya, jawaban yang didapatnya sangat menggugah pikiran. Jawabannya adalah, tanda Dao yang tidak saling bertentangan dari celah abadi berdaulat. Seharusnya, ada konflik antara tanda Dao yang berbeda. Namun, tidak ada konflik di celah abadi berdaulat, tanda Dao dari semua jalur harmonis. Harmoni yang berlebihan bukanlah hal yang baik. Tidak ada yang benar-benar baik atau buruk di dunia ini. Sama seperti ketika klan Ni menghadapi bencana meteor. Bencana meteor ini sangat merusak dan Fang Yuan harus secara pribadi bergerak untuk mengatasinya. Sumber bencana meteor ini hanyalah semburan hujan api di surga merah mini. Setelah Fang Yuan mencaplok dua surga dataran api, tanda Dao jalur apinya mengalami lonjakan besar yang menyebabkan hujan api sering terjadi di surga merah mini. Dan di antara semua hujan api, satu mantra terus tumbuh dan kebetulan melesat melalui Danau Arang. Tanda Dao hujan api dan tanda Dao Danau Arang bergabung bersama, membentuk jurus pembunuh tingkat 6 hujan meteor. Saat hujan meteor memasuki surga oranye mini, ia bergabung dengan tanda Dao dalam perjalanannya dan kekuatannya meningkat ke tingkat 7. Saat memasuki surga kuning mini, ia bergabung dengan tanda Dao jalur logam dan kekuatannya meningkat ke tingkat 8. Saat berada di atas pasukan klan Ni, skala meteor ini sudah cukup padat untuk memenuhi langit, mencapai puluhan ribu. Yang terkecil hanya seukuran ladang kecil, sementara beberapa sebesar gunung. Jika ada tanda Dao yang saling bertentangan, malapetaka ini tidak akan terjadi. Sangat mungkin ketika hujan api melesat melalui Danau Arang, ia akan tertahan oleh tanda Dao jalur bumi di Danau Arang, kekuatannya akan turun tajam dan akan berakhir di sana. Namun karena keselarasan antara tanda Dao di celah abadi berdaulat, setelah hujan api melewati Danau Arang, ia menjadi hujan api meteor. Setelah Fang Yuan menyadari titik krusial ini, ia mengerti bagaimana mengakhiri masalah di celah abadi berdaulat. Sederhana saja, yaitu membuat tanda Dao di celah abadi berdaulat saling bertentangan. Begitu ada tanda Dao yang saling bertentangan, masalah terbesar celah abadi berdaulat akan terpecahkan dengan mudah, ia akan stabil seperti 5 wilayah dunia luar. Surat Lu Weiyin juga mengonfirmasi ide Fang Yuan. Ia menyebutkan, ketika Sekte Bayangan memurnikan janin abadi berdaulat Gu, surga manusia jamur juga diam-diam membantu. Jiwa hantu mungkin menyadari atau mungkin tidak menyadari masalah ini. Namun, itu tidak penting. Jiwa spektral dan bumi surga mungkin saling bertentangan, tetapi mereka mencapai kesepakatan diam-diam melalui Red Lotus Demon Venerable karena takdir Gu. Lu Weiyin menganalisis, alasan mendasar mengapa Gu Janin abadi berdaulat berada di peringkat 9 adalah tanda Dao yang tidak bertentangan. Tetapi jika harus melangkah lebih jauh dan dinaikkan ke peringkat 10, tanda Dao harus bertentangan. Konflik ini tidak mengambil langkah mundur, tetapi sebaliknya, untuk membuat tanda Dao tubuh abadi berdaulat mengikuti niat tuannya, itu bisa menjadi tanda Dao yang tidak bertentangan atau bertentangan sesuka hati. Membuat tanda Dao bertentangan dapat menyelesaikan kelemahan terbesar tubuh abadi berdaulat, serangan kuat, pertahanan lemah. Namun, Fang Yuan jelas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mencapai ini. Bahkan jiwa spektral Demon Venerable tidak dapat melakukan ini. Bagaimanapun, itu bukan Gu Janin abadi berdaulat peringkat 9, tetapi peringkat 10.
Gu abadi peringkat 9 sudah langka dan perkasa, peringkat 10 hanyalah rumor legenda. Fang Yuan telah hidup selama ratusan tahun tetapi hanya mendengar rumor tentang dua Gu abadi peringkat 10. Salah satunya adalah Gu Takdir, salah satu bahan utama untuk menyempurnakan Gu Takdir peringkat 10 adalah Gu Takdir peringkat 9. Yang lainnya adalah Gu abadi. Legenda ini berasal dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Saat ini, dari surat Lu Weiyin, Fang Yuan mengetahui kemungkinan Gu abadi peringkat 10 ketiga, Gu Janin abadi yang berdaulat. Fang Yuan tidak dapat mencapai tanda dao yang bertentangan, lalu apa yang harus dia lakukan? Mudah, karena ia tidak dapat menciptakan tanda dao yang saling bertentangan, Fang Yuan bertindak ekstrim, untuk membuat tanda dao lebih harmonis dan memadatkannya. Namun, kohesi dan harmoni ini bersifat selektif, dan akan berada di bawah kendali Fang Yuan. Apa solusinya? Fang Yuan tidak perlu banyak berpikir sebelum metode pembangunan urat muncul dalam benaknya. Ada banyak jenis urat dao. Urat surga, urat bumi, urat manusia, urat api, urat air, dan seterusnya. Di Laut Timur, arus bawah terjalin di bawah laut, membentuk rute alami untuk transportasi barang. Banyak kafilah Laut Timur memanfaatkan cacing Gu untuk pergi jauh di bawah laut dan menggunakan arus bawah untuk bergerak cepat. Dalam waktu singkat, mereka dapat melakukan perjalanan sejauh 10.000 li, atau bahkan 100.000 li, untuk terlibat dalam perdagangan. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk urat air. Warisan sejati bumi surga perbatasan selatan secara alami mengandung cara untuk membangun urat bumi buatan. Namun, Fang Yuan masih ingin berkonsultasi dengan Lu Weiyin mengenai cara khusus untuk mempraktikkannya. Mengenai dirinya dan Dewa Bumi Surga, Fang Yuan selalu waspada. Misalnya, Fang Yuan tidak pernah membiarkan Lu Weiyin memasuki celah abadi yang berdaulat. Atau misalnya, Fang Yuan menjaga alam mimpi bumi surga dan surga manusia jamur, dia tidak bergerak di sana tanpa pertimbangan yang mendalam. Dengan menambahkan saran Lu Weiyin, aku dapat memodifikasi ideku sebelumnya dan mendapatkan cara yang matang secara menyeluruh untuk menerapkannya. Aku dapat membiarkan para dewa Gu itu menyelesaikan langkah-langkah awal.